selamat malam teman-teman. Kita ulang lagi ya IG Live P Online bareng Alkitab hari ini ya. Saya ulangi, ini hari Senin tanggal 1 September 2025 dan kita masuk dalam tema yang baru. Di bulan September ini kita akan mengambil tema teknologi dan topik pertamanya adalah juga mendorong teman-teman juga untuk ngebaca bagian ini. Tapi kita mau baca konteks yang lebih luas ya, Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang 23 supaya teman-teman bisa melihat gambaran yang lebih besar daripada bagian yang akan kita gali malam hari ini. Supaya nanti kita ketika menjawab dan juga menggali kita bisa melihat oh konteksnya seperti ini dalam surat Kolose ini. Oke, teman-teman, kita juga akan menunggu Kak Roma sebagai host dan juga kedua guest kita malam hari ini, yaitu ada Kak Anas dan juga Kak Eko. Aku juga mau kasih tahu teman-teman juga, kita juga kiranya dalam keadaan selamat dan juga baik-baik aja, supaya kita juga terus mendoakan bangsa kita ini ya. Dan malam hari juga Kak Eko sudah datang. Selamat malam Kak Eko. Halo, malam Kak Yuda. Ya, apa kabar Kak? Baik-baik ya? Baik. Aman. Iya. Di Aman, tempat kami aman. Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Kak Eko gimana persiapannya Kak malam hari ini Kak? Overall is good, aman semuanya, tidak ada kendala. Ya, puji Tuhan. Internetnya aja sih kayaknya yang perlu di-upgrade ini di tempat. Iya, oke. Thank you ya. Oke, jadi teman-teman mumpung masih ada waktu, silakan teman-teman baca lagi bagiannya, ayat yang kita gali, Kolose 1, ayat 15 sampai 23. Nah, kita akan menggali ayat 15 sampai 17 aja, karena nanti kita akan dapat banyak juga di ketiga ayat tersebut. Nah, ini Kak Roma sudah, Kak Anas ya. Halo Kak Anas. Halo Kak. Ya, mungkin suaranya agak gede dikit Kak. Halo Kak. Iya. Dengar? Iya. Cukup baik. Ini juga Kak Roma sudah hadir juga ya Kak. Halo Kak Roma. Halo. Iya, oke. Kita mungkin akan berkenalan dulu ya Kak Rom ya dengan teman-teman kita ya. Ya. Silakan perkenalkan dulu dari Kak Eko, nama lengkap, kota, domisili, gereja dan juga pelayanannya Kak. Silakan. Oke, terima kasih Kak Yudo. Shalom semuanya. Ya, saya senang bisa bersama dengan teman-teman di live Instagram malam hari ini. Nama saya Eko Wahyu Prianto, biasanya dipanggil Wahyu. Saya berdomisili di Surabaya Barat dan aktivitasnya saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani gereja Pos PI begitu kecil, dan selain itu saya juga adalah seorang guru agama Kristen, mengajar kelas 11 dan 12 di salah satu sekolah di Surabaya, dan saya sudah menikah. Ya, terima kasih Kak Eko. Silakan lanjutkan ke Kak Anas. Oke, shalom semuanya. Suaraku terdengar Kak? Iya, terdengar. Oke, perkenalkan, namaku Anastasia Budia Santo, biasa dipanggil Anas, atau beberapa teman-teman juga ada yang manggil Tasya. Nah, untuk domisili saat ini asal dari Karanganyar, saat ini juga merupakan staf percobaan di Sabda juga. Baru 1 minggu lebih 1 hari di Sabda. Oke, thank you Anas. Iya. Oke, Kak Roma, boleh perkenalkan diri juga sebagai hostnya malam hari ini. Ya, halo teman-teman. Nanti ada kita ya, ada Kak Yudo dan juga saya Roma sebagai host dalam Alkitab malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman yang pertama kali bergabung, yang baru tahu apa itu Alkitab. Alkitab ini adalah satu seri untuk kita bisa memahami atau belajar firman Tuhan dengan pasal-pasal yang terkenal di Alkitab kita. Makanya kita sebut sebagai pasal yang top Alkitab gitu ya, dari sudut pandang yang baru dan juga cara yang menyenangkan yang kita lakukan melalui Instagram seperti ini. Dan ya puji Tuhan ya, Alkitab ini sudah jalan 4 tahun, jadi bersyukur juga karena udah banyak sekali anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda yang bisa diberkati, yang bisa belajar melalui Alkitab ini. Dan ketika kita menggali firman Tuhan ini, kita pakai satu metode untuk kita bisa belajar firman Tuhan dengan cara yang terstruktur dan juga metode yang tepat, yaitu SABDA. Itu singkatan juga dari namanya Salam Bagas Sabda ya. SABDA itu simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi gitu ya.
Oke, karena waktu kita akan segera saja mulai untuk penggalian kita malam hari ini. Tadi Kak Yudo sudah mulai ya bahwa kita ada dalam tema teknologi dan malam hari ini kita akan fokus belajar dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dengan judul Kristus sebagai sumber segala sesuatu. Ya, silakan Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali lagi anak-anakmu untuk belajar Alkitab dari IG Live. Alkitab ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menopang kami, Engkau menopang segala device yang kami pakai, dan juga teman-teman yang akan juga bergabung bersama dengan kami, sehingga kami semua boleh belajar bersama-sama dan juga bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk 1 jam ke depan ini, kiranya semuanya berjalan dengan lancar, kiranya tidak ada masalah yang berarti, sehingga kami boleh menjadikan Alkitab ini menjadi berkat bagi siapapun yang kemudian akan belajar dari arsipnya, siapapun yang juga akan disentuh oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, nah sebelum kita akan mulai penggalian kita bersama dengan Anas dan juga Pak Eko, nanti kita akan sedikit overview ya. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa sepanjang bulan September, Sabda itu mengambil satu tema yaitu teknologi. Kenapa teknologi? Karena memang Yayasan Lembaga Sabda atau Sabda ini punya satu visi yaitu IT for God. Itu artinya teknologi berasal dari Tuhan dan harus juga dipakai untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Untuk bisa menjadi satu lembaga studi Alkitab dengan visi IT for God ini, kami Sabda ini melayani dalam pelayanan digital. Khususnya caranya salah satunya dengan Alkitab ini ya. Dan kita berfokus pada Alkitab sebagai landasannya, teknologi yang kita pakai sebagai kendaraannya, dan kekristenan itu sebagai target atau audiens supaya orang-orang Kristen juga bisa belajar firman Tuhan dengan teknologi. Nah, kenapa teknologi ini diambil bulan September? Karena nanti Oktober, Sabda kan berulang tahun yang ke-31 ya. Karena Sabda itu berdiri sejak 1994 dan September ini ngambil tema teknologi itu sebagai apa ya? Sebagai jalan atau sebagai pembawa jalan pelayanan untuk mempersiapkan ulang tahun Sabda pada bulan Oktober yang ke-31 tahun dengan satu tema ya, Center for God for Excellence gitu ya. Jadi harapannya nanti dengan tema teknologi ini, orang-orang Kristen, seluruh orang percaya yang ada di Indonesia ini atau yang memakai semua alat-alat bahan digital dari Sabda itu bisa tetap terintegrasi dengan teknologi, bisa belajar firman Tuhan, dan pastinya orang-orang percaya harusnya bisa juga bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Makanya dengan mengambil tema teknologi, Sabda sangat ingin ya bahwa teknologi ini bisa dipakai sebagai kendaraan tadi, sebagai kendaraan kita belajar firman Tuhan. Bukan untuk kita sembah, bukan untuk tujuan akhir kita, tapi sebagai alat untuk kita bisa memahami firman Tuhan dan bisa mendukung pelayanan kita dengan semua alat dan metode studi Alkitab yang sudah disediakan oleh Sabda, entah itu Alkitab digital, entah itu tafsiran, entah itu semua bahan-bahan, alat-alat, artikel, dan semua alat yang ada, satu tujuannya yaitu teknologi bisa ditebus dan orang percaya bisa belajar firman Tuhan dan dapat menjadi terang dimanapun teman-teman berada. Nah, salah satunya dengan Alkitab kita pada malam hari ini gitu ya. Dan malam hari ini kita ngambil dari surat Kolose ini yang menjadi bagian pertama ya. Nanti dari 5 bagian tema teknologi sepanjang September, dan Kak Yudo akan menjelaskan ke kita kenapa surat Kolose dan apa konteks dari Kolose pasal 1. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi surat Kolose ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Ditulisnya itu di penjara, mungkin di Roma ya, sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Dan juga ada yang memperkirakan bahwa penjaranya itu di Kaisarea atau di Efesus gitu. Jadi surat ini unik karena biasanya Paulus mengirim surat kepada jemaat yang dia bentuk atau dia dirikan gitu. Tapi ternyata surat Kolose ini adalah surat yang ditujukan kepada sebuah jemaat di sebuah kota kecil ya, di Frigia, di Asia Kecil dan sekarang Turki. Dan itu tuh tempat yang belum pernah dikunjungi oleh Paulus karena jemaat Kolose ini didirikan oleh Epafras gitu ya, di Kolose 1 ayat 7, nanti teman-teman silakan baca. Dan tujuannya ini adalah menguatkan jemaat, memberikan mereka kekuatan di tengah-tengah guncangan dari ajaran-ajaran palsu seperti kayak sinkretisme, kemudian filsafat Yahudi, kemudian tradisi filsafat Yunani, tradisi Yahudi, dan juga unsur-unsur mistik lokal gitu ya.
Dan kemudian tujuan yang lainnya adalah menekankan keutamaan Kristus, bahwa Kristus adalah pusat segala sesuatu, kepala atas gereja, dan penuh dengan keseluruhan kepenuhan Allah. Dan tema besar yang diangkat dalam surat Kolose ini adalah keunggulan Yesus. Ini dia kita bisa lihat di ayat 15 yang akan kita gali bersama-sama nanti ya, bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung yang lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, jadi di Kolose pasal 1 ini ada beberapa bagian, ada 4 bagian yang lebih tepatnya. Pertama itu adalah salam dan ucapan syukur, itu ayat 1-8, kemudian doa syafaat Paulus, ayat 9-14, kemudian Kristus sebagai pusat iman, itu ayat 15-23, dan juga pelayanan Paulus, ayat 24-29. Nah, singkatnya, Kolose 1 ini menegaskan supremasi Kristus, dan lebih besar daripada ajaran palsu apapun. Dan Paulus ingin jemaat menyadari bahwa mereka tidak kekurangan apapun di dalam Kristus. Oke, jadi teman-teman silakan buka Alkitabnya juga bersama-sama dengan Kak Anas dan juga Kak Eko. Kita akan menggali dari Kolose 1 ayat 15-17. Tapi sebelumnya mungkin bisa minta Kak Eko baca ayat yang 15 yang sampai 16, kemudian Kak Anas ayat yang ke-17. Begitu ya? Silakan dari Kak Eko duluan. Ya, terima kasih Kak Yudo. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ada terlebih dahulu. Ya, ayat 17. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Iya, kita akan mulai belajar dari bagian yang pertama, yaitu bagian simak. Ya, kita sudah membaca dan kita akan belajar dari teks yang sudah kita baca ini ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan bertanya kepada Kak Anas terlebih dahulu ya, kalau begitu ya. Oke, menurut yang ayat yang ke-15, Kak, siapakah yang disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan? Silakan Kak Anas. Oke, kalau dari ayat 15 sendiri, dari terjemahan PB, itu ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi, di sini dapat dikatakan ia berarti kita membahas terkait Tuhan Kristus, gitu Kak. Iya, benar banget. Jadi di sini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan adalah Kristus. Dan di sini diberitahukan oleh Paulus bahwa Kristus itu memanifestasikan seluruh keberadaan Allah. Artinya kalau orang mau tahu siapa Allah itu, dia harus melihat kepada Yesus, begitu ya. Dan itu bukan sekadar menyerupai Allah, tetapi benar-benar menyatakan diri Allah secara penuh dan secara sempurna. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan Kak Rom. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-16 ya, nanti ke Pak Eko. Siapa yang menciptakan segala sesuatu kalau dilihat dari teks ayat 16 ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Roma. Jadi menurut ayat yang ke-16, di situ sangat jelas bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Kristus itu sendiri. Karena Lembaga Alkitab Indonesia juga memberikan tema, topik yaitu tentang keutamaan Kristus. Jadi Paulus memang menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, di dalam Kristus, lalu oleh Dia dan untuk Dia, yaitu untuk Yesus Kristus. Oke, sudah Pak? Iya, di tempat saya agak macet-macet ya. Halo? Ya, halo. Ya. Hilang ya? Masih kok, masih ada kok Kak Rom. Oke, ya, kayaknya jaringan saya ya. Ya, tadi seperti yang Pak Eko bilang ya, bahwa sudah jelas dari teks, sudah menjelaskan kepada teks ya, bahwa di dalam Dia, oleh Dia, dan juga untuk Dia. Jadi jelas sekali di sini bahwa Kristus itu bukan bagian dari ciptaan yang seringkali ayat ini dipelintir oleh sekelompok orang, khususnya dari pengajaran Jehovah Witness gitu ya, tapi Dia adalah Sang Pencipta
dan oleh Dia, untuk Dia dikatakan ciptaan segala sesuatu ini. Nah, nanti kita akan lihat lagi bagian ini di langkah yang berikutnya. Kita akan masuk ke ayat 16, masih di ayat 16 ya. Silakan Kak Yudot dan teman-teman di rumah. Kita selalu ingatkan bahwa teman-teman bisa banget untuk bisa komen setiap apapun yang kita sedang gali sehubungan dengan ayat-ayatnya ya. Nanti kita akan bacakan, dan kalau ingin bertanya juga boleh banget. Oke Kak Yud, silakan. Ya, oke. Masih di ayat 16. Apa saja yang telah Dia atau Kristus ciptakan? Silakan, Mas. Oke, kalau dari ayat 16, di sini apa saja yang telah Kristus ciptakan itu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa gitu. Kalau dari terjemahan FHYH itu dia segala sesuatu itu yang diciptakan, ada yang di langit, di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, dunia roh dengan raja-raja dan kerajaannya, dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintahnya. Ya, oke, benar banget ya. Jadi Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu. Ini dijabarkan yang ada di surga dan juga yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ini tadi Anas juga menyampaikan bahwa otoritas-otoritas yang juga masuk dalam ranah rohani itu juga diciptakan oleh Allah, oleh Yesus sendiri gitu. Nah, ini dengan kata lain tuh Tuhan tuh menciptakan alam semesta bukan hanya fisik, tapi juga yang dalam tataran realitas rohani gitu ya. Jadi sehingga struktur kekuatan atau kuasa duniawi ini sangat sangat ditopang oleh kekuatan Yesus Kristus sendiri. Jadi bukan terpisah dari Yesus Kristus ada gitu, tapi itu mereka semua di dalam dan juga diciptakan oleh Yesus Kristus gitu ya. Oke, di pertanyaan selanjutnya Kak, silakan Kak Roma. Ya, sembari ke pertanyaan selanjutnya ini satu tanggapan ya, tidak ada yang di luar kendali Kristus. Ini menambahi pendapat dari Anas tadi. Semua diciptakannya yang ada di langit, di bumi, baik kita bisa lihat maupun yang tidak terlihat, termasuk kekuasaan dan segala aturan yang ada di dunia ini ya. Masih ayat dari 16. Nah, masih di ayat 16 untuk Pak Eko ini. Untuk siapa segala sesuatu diciptakan? Silakan. Oke, terima kasih Kak Roma. Jadi berdasarkan ayat yang ke-16, teman-teman, jadi kita bisa melihat bahwa di situ sangat jelas bahwa segala sesuatu itu diciptakan untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk Allah gitu ya. Kalau mungkin kita bisa lebih luas ya, mungkin untuk Allah Tritunggal gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita melihat bahwa tentang keutamaan Kristus, bahwa Yesus yang menjadi pusat dari segala sesuatu, dan segala sesuatu yang diciptakan adalah untuk kemuliaan nama Dia. Sama seperti kita juga manusia diciptakan untuk kemuliaan nama Dia, gitu ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, jadi jelas sekali ya Kristus sebagai tujuan akhir dari segala sesuatu, karena seluruh ciptaan balik lagi akan berfokus kepada pencipta ya, pencipta yang sudah menciptakan segala sesuatu gitu. Jadi saya setuju banget dengan apa yang Pak Eko tadi ya, kemuliaan, kepenuhan, semua itu hanya berfokus kepada Kristus saja yang sudah menciptakan segala sesuatu. Ini sepertinya kata ini akan diulang-ulang terus ya beberapa ayat, tapi dari situ kita akan nanti menemukan sebenarnya kesinambungan dari segala hal yang sedang Paulus sedang sampaikan kepada jemaat Kolose dan juga kita saat ini. Gitu. Oke, silakan Kak Yudo. Iya. Kepada Anas ya, ini ayat 17. Sejak kapan Dia atau Kristus itu ada? Kode ayat yang ke-17 ini, Anas, silakan. Oke, kalau dari ayat 17 ini Kristus ada itu terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu itu Kristus sudah ada. Iya, jadi jelas banget ya. Yesus ada sebelum segala sesuatu. Kalau di bahasa Yunani itu pro eimi gitu. Jadi dia ada sebelum segala sesuatu, dan dia Yesus juga mengklaim gitu ya. Dia sudah ada sejak sebelum ada Abraham gitu. Bahkan Yohanes bilang dia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sejak semula dia sudah ada, dan dia kekal begitu ya. Jadi dikatakan di sini juga ditegaskan kembali bahwa dia ada sebelum segala sesuatu itu diciptakan, gitu ya. Oke, berikutnya
pertanyaan terakhir di sesi ini, silakan Roma. Oke, dan di akhir dari ayat 17 ya, apa hubungan Kristus dengan segala sesuatu yang ada? Silakan balik ke Pak Eko lagi. Terima kasih Kak Roma. Jadi berdasarkan ayat 17, apa hubungan Kristus dengan segala sesuatu yang ada, itu sangat menarik sekali karena segala sesuatu, itu dikatakan segala sesuatu ada di dalam Dia gitu. Jadi Kristus yang menjadi pusat dan juga menjadi pemelihara, ya. Jadi Kristus menjadi pemelihara dan pusat dari segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dan kemudian Kristus bukan hanya menciptakan, tetapi Dia juga adalah penopang dari segala ciptaan. Jadi Kristus tidak pernah terlepas dari ciptaannya, apa yang Dia ciptakan, tetapi Kristus selalu terikat dengan ciptaan, dan segala ciptaan itu ada di dalam Dia, gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali bahwa kita kecil apapun hidup kita tidak pernah terlepas dari Kristus, gitu ya. Amin. Ya, jadi benar ya, kita ini adalah ciptaan, dan ciptaan itu nggak bisa bertahan tanpa ada yang menopang gitu ya, tanpa ada yang memelihara, dan itu jelas sekali bahwa ada satu paket yang lengkap antara hubungan Kristus dan juga segala sesuatu gitu. Jadi kita akan menolak sebuah pendapat yang pengajaran bidat juga ya, kalau dikatakan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, setelah diciptakan dia pergi dan tidak pernah memelihara ciptaannya dan melihat ciptaannya gitu. Itu satu hal yang menurut saya juga keliru gitu ya, karena sebenarnya di ayat ini jelas sekali menjelaskan bahwa ada sekali hubungan antara Kristus dengan segala sesuatu, karena Dia yang menyatukan, Dia yang menopang, dan juga Dia yang memelihara gitu. Jadi ciptaan ada, seluruhnya ada bertahan itu karena semua ada di dalam topangan Kristus gitu. Nah, saya pikir kita semua sudah coba lihat dari bagian simak ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa nanti kita coba simak lagi dari ayat-ayat ini, tapi karena waktu kita akan coba lanjut dulu ya ke bagian analisa untuk melihat interpretasi ayatnya lebih dalam lagi gitu. Oke, silakan ke Kak Yudo, dan teman-teman silakan bisa kasih komentar ya sehubungan dengan ayat-ayat yang masih teman-teman bingung atau masih kayaknya bertanya-tanya, silakan ditulis saja di kolom komentar. Ya. Oke. Di bagian pertama ini, bagian kedua, pertanyaan pertama itu untuk Anas, mengapa Kristus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan? Silakan Anas. Oke, Kak. Kalau menurutku di sini ya, mengapa Kristus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan? Kalau kita melihat dari Yohanes 1 ayat 18 itu, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti, sudah jelas ini tidak kelihatan, karena nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus kalau kita lihat juga dari 1 Timotius 1 ayat 17 itu kenapa tidak kelihatan, karena ada sebuah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kelas, yang kekal, yang tak nampak, yang esai dan amin gitu. Jadi di sini juga memperkuat lagi kenapa disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, karena di dalam Allah ada suatu kemuliaan yang tidak dapat kita lihat gitu secara fisik gitu, Kak. Iya, betul banget ya. Jadi karakter-karakter Allah itu tampak pada Yesus Kristus, yaitu kasih, kuasa, kemuliaan, kayak tadi Anas bilang ya. Kemudian juga keadilan, kekuatan, itu muncul semua dalam figur Yesus. Dan juga ini kayak tadi sebutkan itu di Yohanes 1 ayat 18 juga disebutkan bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan gitu. Dia menyatakan Allah sendiri kepada umat, dan dia menyatakan itu dalam bentuk sosok dirinya gitu. Bahkan di Ibrani 1 ayat yang ketiga disampaikan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi sekali lagi ini adalah gambaran Yesus atau deskripsi Yesus gitu ya, sebagai gambar dari Allah, Tuhan atau Bapa yang tidak kelihatan. Jadi ketika kita mau tahu siapa itu Allah, gitu ya, kita mesti melihat Yesus Kristus gitu ya, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia melayani, dan juga dia ada di tengah-tengah kita gitu. Jadi silakan teman-teman kalau ingin tahu siapa itu Allah,
ya kita bisa memandang kepada Yesus Kristus sendiri. Ya, silakan Kak Roma untuk pertanyaan berikutnya. Oke, di pertanyaan berikutnya, dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Apa nih yang dimaksud dengan segala sesuatu? Nah, ini kita coba interpretasi lebih dalam ya, rasa tentang segala sesuatu ini. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Kak Roma. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Kalau berdasarkan ayat yang ke-16, maka segala sesuatu di sini itu bisa sudah disebutkan, yaitu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, mungkin kalau kita tidak teliti dalam hal ini, mungkin kita bisa liar gitu ya, dan mungkin kita bisa bertanya-tanya bagi jemaat yang mungkin kritis gitu. Mungkin mereka tanya, kira-kira segala sesuatu ini apakah termasuk dosa dan juga iblis? Apakah ini termasuk diciptakan oleh Allah gitu ya? Tapi kalau kita mungkin lebih belajar, lebih menggali dan mengenal teologi Kristen dengan benar, maka sebenarnya dosa itu tidak diciptakan ya. Sebenarnya setuju ya. Jadi dosa itu menurut saya tidak diciptakan oleh Allah, karena dosa itu hamartia gitu. Jadi kan tidak tepat sasaran. Dan beberapa teolog mengatakan kalau dosa itu merupakan ketidakadaan kebaikan atau ketidakadaan kebenaran. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, tapi ada dosa gitu. Jadi dosa bukan diciptakan oleh Allah. Tapi kalau ditarik lebih jauh lagi, kira-kira siapa yang menjadi penyebab dosa gitu ya? Dan mungkin kita bisa lebih jauh berdiskusi tentang hal itu, tapi sepertinya waktunya tidak cukup ya. Lalu bagaimana dengan iblis? Apakah iblis juga termasuk bagian dari ciptaan Allah gitu ya? Dan mungkin kita perlu menggali lebih dalam, dan Alkitab memang tidak secara eksplisit mengatakan iblis diciptakan oleh Allah, tetapi kita tahu bahwa iblis merupakan malaikat Tuhan yang memberontak begitu ya. Dan memang tidak secara langsung, tetapi justru disitulah letak bahwa di dalam kebobrokan, kejatuhan manusia dalam dosa, dunia jatuh dalam dosa, Tuhan itu tetap berdaulat dan mengontrol segala sesuatu. Amin. Ya, jadi udah jelas sekali ya di sini frasa segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau kita juga masuk lagi ke, coba lihat referensi silangnya ke Kejadian, itu sebenarnya juga sudah jelas ya bahwa segala sesuatu itu ada karena Allah sendiri yang menjadikan segala sesuatu gitu ya. Dan semua segala sesuatu yang tadi sudah disebutkan itu bertumpu kepada penciptaannya itu. Jadi bukan lebih, ini bisa dikatakan lebih daripada sekedar gaya gravitasi bumi gitu ya. Karena semuanya lebih bertumpu kepada penciptanya gitu ya. Dan semua alam ini memang diatur sedemikian baik oleh Allah kita yang kalau kelihatan disebut sebagai Kristus gitu ya. Jadi memang segala sesuatu ini semua realitas yang ada tadi, baik di surga baik di bumi gitu ya. Jadi faktor rohani, faktor jasmani itu kelihatan semua, yang kelihatan, tidak kelihatan, semua ciptaan tanpa terkecuali ya. Kalau ngomongin tadi tentang dosa, tentang kejahatan, nanti memang akan panjang sekali ya, karena kami sendiri pun pernah lama sekali menjelaskan tentang kejahatan yang sama sekali tidak diciptakan oleh Allah, tapi memang itu karena kejahatan itu berdasarkan dari malaikat yang jatuh itu sendiri gitu ya. Jadi Allah tidak pernah menciptakan yang demikian, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau di Kejadian 1 dikatakan baik adanya gitu ya. Nah, ini ada satu tanggapan juga dari Bu Betsy ya, dikatakan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, yaitu seisi dunia termasuk kita. Ya, benar sekali ya. Seluruh isi dunia dari cakrawala, langit dan bumi sampai manusia pada hari yang ke-6 itu. Oke, silakan ke Kak Yudo lagi atau mau menambahkan? Ya, aku akan langsung ke dalam pertanyaan berikutnya karena masih berhubungan nih Kak Rom. Jadi ketika ngomongin tentang segala sesuatu gitu. Nah, untuk Kak Anas, bagaimana dengan teknologi dan alat-alat teknologi yang ada? Apakah semuanya itu termasuk dalam segala sesuatu yang disampaikan di dalam ayat ini? Silakan Kak Anas.
Oke, Kak. Kalau menurutku ini juga termasuk dalam segala sesuatu yang dibahas hari ini ya, yang diciptakan. Karena kan itu semua di surga, di bumi, sudah disebutkan semuanya, gitu segala sesuatu. Nah, karena apa? Karena Kristuslah yang menciptakan semuanya, walaupun teknologi ini yang menciptakan kayak manusia, nggak secara langsung dari Kristus sendiri yang menciptakan. Tapi kan manusia diciptakan oleh Kristus, oleh Tuhan, dengan dikasih akal budi. Nah, bagaimana manusia ini menggunakan akal budi yang telah diciptakan Tuhan untuk mengembangkan teknologi yang ke arah ke positif gitu sih, Kak. Iya, jadi aku setuju juga karena Tuhan memberikan hikmat kepada manusia sehingga manusia bisa membuat benda-benda atau alat teknologi ya. Dan kita ingat ketika di perjanjian lama ketika Tuhan memberikan hikmat atau dikatakan sebagai rohnya kepada Bezalel dan juga Oholiab dan mereka dengan keterampilan dengan kemampuan mereka membuat apa namanya benda-benda untuk tabernakel gitu ya. Mereka membuat benda-benda itu, mereka juga mengajarkan orang-orang untuk melakukan atau membuat perabot-perabot untuk tabernakel dan kemudian nanti di pembuatan bait Allah itu juga kita ketika membaca itu benar-benar takjub. Itu bukan sesuatu hal yang yang kecil gitu. Itu ada satu hikmat, kalau hikmat dari Tuhan itu benar-benar memberikan satu hasil yang luar biasa besar gitu. Kita baca tentang bait Allah gitu ya, kemudian juga bagaimana Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, itu juga teknologi perkapalan begitu ya. Dan juga sering dibahas tuh tentang fashion gitu. Tuhan tuh menciptakan fashion yang pertama gitu ya, dengan memberikan kulit binatang gitu untuk menutupi tubuh manusia waktu itu telanjang gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu, termasuk juga teknologi, itu berada di dalam ranah hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan dengan juga dia memberikan hikmat kepada manusia gitu ya. Oke, Kak Roma ada tambahan Kak? Atau kita akan lanjut ke bagian berikutnya Kak? Ya, kita coba lanjut ya ke bagian yang belajar karena masih sangat berhubungan juga dengan bagian analisa yang ketiga tadi yang coba kita pelajari. Oh ya, ini ke Kak Yudo lagi ya. Tapi di sini ada satu tanggapan nih sebelum balik ke Kak Yudo tentang teknologi dari Bu Betsy mengatakan teknologi termasuk ciptaan Tuhan. Tuhan memakai ciptaannya untuk membuat teknologi dan teknologi ini kita pakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan dari Kak Nani juga katakan setuju dengan Anas ya, teknologi lahir dari akal budi yang diciptakan Allah. Allah menciptakan teknologi dan kitalah pengelolanya. Ya, terima kasih untuk tanggapannya teman-teman. Iya, oke. Sekarang saya akan beralih kepada Kak Eko ya. Jadi di bagian 3 ini kita akan belajar, kita akan membuat kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah kita gali dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17 ini. Untuk Kak Eko, setujukah jika kita simpulkan bahwa Kristus adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk teknologi, dan mengapa? Silakan Kak Eko. Ya, terima kasih Kak Yudo. Saya sangat setuju sekali dengan Kak Anas juga, Kak Roma juga, bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Kristus, walaupun kalau kita berbicara tentang teknologi, tidak secara langsung ya, cuman kalau kita melihat dari awal bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan itu kreatif, punya akal budi, dan kita ciptaannya segambar, punya kreativitas juga, punya akal budi juga untuk bisa mengembangkan teknologi yang ada sampai sekarang. Ada AI, ada robot, ada senjata nuklir, misalnya ada ya live Instagram yang kita gunakan sekarang. Dan menarik sekali bahwa segala sesuatu bisa sampai sejauh ini tuh tanpa Tuhan sepertinya mustahil gitu ya. Bahkan beberapa tokoh ateis mencoba untuk menyingkirkan itu gitu ya. Wah, pria tanpa Tuhan kita bisa kok gitu ya, dengan sains gitu. Sains dan teologi sepertinya ditabrakkan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur, segala sesuatu memang dari Tuhan. Kita bisa punya sarana untuk bisa ngobrol seperti ini, Instagram, kita tuh semuanya oleh kedaulatan Tuhan, oleh rencana Tuhan di dalam ketetapannya gitu ya. Dan saya sangat appreciate sekali dengan lembaga Sabda karena mencoba untuk memikirkan tentang teknologi yang ada, dan saya sangat
berterima kasih banyak karena sabda tidak bisa lepas dari kehidupan dan pelayanan saya. Saya punya Alkitab yang di gadget ya kan, kemudian ada webnya dari sabda, menggali Alkitab dengan bisa lebih baik juga karena pertolongan dari sabda. Dan kita perlu bersyukur untuk itu semua. Namun kita perlu ingat juga bahwa teknologi adalah diciptakan oleh Tuhan melalui manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi akhirnya teknologi bukan tidak sepenuhnya kembali ke Allah gitu, kadang bisa dipakai untuk kejahatan. Misalnya bisa koordinasi untuk demo ya kayak kemarin gitu kan ya. Bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi teknologi sekarang jadi netral. Nah, tergantung kita. Kita sebagai usernya, kita anak-anak Tuhan, mari sama-sama kita menggunakan teknologi yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan. Ya. Ya, Terima baik. kasih. Ya, ini jadi apa namanya, kita bisa melihat ya bahwa segala sesuatu termasuk teknologi itu berasal dari Tuhan. Nah, masalahnya adalah manusianya nih sudah jatuh dalam dosa begitu ya. Jadi ketika dibuat oleh manusia, teknologi ini tadi kayak kau sempat sampaikan ada nuklir juga, ada hal-hal yang buruk juga yang bisa dibuat oleh manusia. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, kayak tadi apa namanya, Kak Eko sempat sampaikan bahwa kadang-kadang teknologi dan teologi itu dibenturkan gitu ya. Padahal dulu teologi itu disebut the mother of all science gitu. Dan itu jadi satu apa namanya pada pelajaran penting pada abad-abad yang lalu gitu. Bahkan Saint Augustine pernah bilang all truth is God's truth. Jadi kebenaran segala kebenaran itu adalah kebenaran Allah gitu. Jadi orang harus mengakui bahwa kepintaran mereka, hikmat mereka, kemudian teknologi yang jadi hasil dari apa namanya, dari kepintaran itu, dari hikmat itu adalah juga harus dikembalikan kepada Allah gitu. Jadi apa namanya, hal-hal yang seperti itulah harus kita kembalikan kepada Allah, punya sudut pandang yang benar terhadap teknologi dan juga mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah sendiri gitu ya. Oke, Kak Roma ada tambahan? Setuju dengan teman-teman ya. Jadi teknologi memang teknologi yang ada saat ini memang berasal dari Allah kayak gitu, dan setuju sekali. Jadi karena ini berasal dari Allah gitu, jadi teknologi itu udah Kristus yang menjadikan teknologi melalui manusia, melalui tangan manusia. Tetapi mungkin tadi saya ralat sedikit ya, kalau dalam pelayanan sabda biasanya menekankan teknologi itu tidak netral gitu ya, karena diciptakan oleh manusia yang jatuh ke dalam dosa gitu. Oleh sebab itu teknologi memang harus diredeem gitu ya. Teknologi benar-benar harus ditebus gitu ya, supaya teknologi itu benar-benar bisa dipakai untuk kepelayanan, untuk pelayanan dan juga untuk Allah sendiri gitu. Itu sih mungkin dari saya, dan di sini teman-teman sudah banyak yang menanggapi. Jadi saya bacakan dulu ya. Tanggapan dulu dari Elan, dikatakan ayo gunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Dan dari Kak Jenny mengatakan dalam frasa, dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu menuju kepada ciptaan baik yang terlihat maupun tidak terlihat yang ada dalam semesta, mencakup semua hal yang ada di surga di bumi, termasuk makhluk hidup, benda mati, dan bahkan entitas rohani seperti tahta kerajaan, pemerintah, dan penguasa. Ayat ini menekankan peran serta Kristus dalam penciptaan, menunjukkan bahwa ia adalah ranah tempat segala sesuatu diciptakan, bahwa seluruh ciptaan diciptakan melalui dia dan untuk dia. Oke, satu tanggapan yang bagus menurut saya ini juga. Dan ada satu pertanyaan mungkin Pak Eko atau Kak Anas atau Kak Yudo mau menanggapi juga dari Ray, dikatakan apa yang menjadi indikator atau ciri-ciri mungkin yang menandakan sesuatu itu sumbernya dari Tuhan atau bukan? Silakan. Ada yang mencoba menanggapi? Dari Pak Eko? Ya, oke. Menarik sekali. Saya coba scroll pertanyaannya ya. Pertanyaan tadi tentang indikator, Kak Ray. Iya, indikator atau ciri-ciri. Iya, ciri-cirinya semua yang berasal dari Tuhan itu seperti apa gitu ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik, ya. Tapi kita harus ada di dalam kerangka tadi. Saya sangat setuju bahwa Sabda punya misi yang disebut sebagai Madat Budaya ya, yaitu menebus segala sesuatu dari dosa untuk kemuliaan Allah. Tapi kita juga tidak bisa lepas
dari yang namanya kerangka creation, fall, redemption, dan restoration. Gitu. Jadi segala sesuatu memang baik adanya, tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, akhirnya membuat segala sesuatu yang tadinya baik itu menjadi tidak baik. Nah, kalau berkaitan dengan teknologi, kita perlu flashback ke belakang memang. Jadi segala sesuatu itu sumbernya dari mana? Kalau misalnya bicara tentang teori Big Bang, ya jelas teori Big Bang ada dari ledakan miliaran tahun yang lalu, gitu kan ya. Tidak bersumber dari Allah, tapi kita meyakini di dalam iman Kristus meyakini bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah, dan itu bisa dijelaskan juga panjang lebar, gitu ya. Tetapi intinya adalah kalau segala sesuatu dari Allah, maka segala sesuatu yang baik dan harusnya digunakan dengan yang baik juga. Jadi mungkin sekarang agak kabur tentang cirinya apa ya, agak kabur gitu kan ya, tentang cirinya dari Allah atau enggak. Tapi kalau secara konteks teknologi yang seperti saya bilang tadi, yaitu kita harus melihat lebih jauh bahwa segala sesuatu berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 15 tadi, segala sesuatu dari Allah. Maka itu adalah salah satu indikator ya dalam kebenaran, memberitahu kita bahwa itu berasal daripada dari saya. Mungkin ada yang menambahkan ke Anas atau Kak Yudo ya. Ini pertanyaannya bagus sekali, perlu direnungkan juga. Ada yang mau menambahkan? Iya, aku rasanya juga menarik ya. Jadi kalau kita kadang-kadang kita pakai tools atau teknologi itu kayak ya asal pakai aja untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, untuk kesenangan kita gitu ya. Dan kadang-kadang kita lupa ini dari mana asalnya gitu ya. Kalau kita pikir ini hal yang baik gitu, kenapa baik? Apakah baiknya untuk saya? Apakah baiknya untuk sesama? Atau apakah Tuhan pernah terpikirkan gitu ketika memakai tools atau teknologi itu gitu. Jadi kadang-kadang seperti tadi Kak aku bilang tuh ini blurry gitu. Jadi kayak sedikit kabur gitu batasnya atau bagaimana ciri-cirinya gitu. Tapi kadang-kadang aku ketika mikirin juga bagaimana sabda itu memandang teknologi, bahwa teknologi adalah sesuatu yang harus ditebus, teknologi yang dibuat oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang mungkin tujuannya itu atau motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan pastinya. Itu sabda mengajarkan bahwa kita harus menembus teknologi dengan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Makanya kalau kita ngomongin tentang AI, ya tebus AI, pakai dia untuk misalnya belajar Alkitab gitu ya, belajar untuk membuat bahan khotbah dan sebagainya, tapi dengan cara yang benar dan cara yang baik. Sampai selalu bilang tuh ada 3 hal: cara, tujuan, dan motivasi yang benar. Jadi itu adalah kunci bagaimana kita bisa memuliakan Allah dengan teknologi sih, kupikir gitu. Itu aja sih. Oke, thank you teman-teman ya. Jadi mungkin bisa menambahkan dari apa yang sudah ditanyakan Ray tadi ya. Jadi kalau semuanya bertentangan dengan firman Tuhan, saya pikir itu sumbernya bukan dari Tuhan gitu ya. Tapi kalau sumbernya dari Tuhan itu pasti nggak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang kasih-Nya gitu. Jadi salah satunya mungkin bisa dilihat standarnya dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan coba lanjut dulu ke bagian berikutnya. Saya ke Anas ya. Jadi apa nih hubungan Kristus dan teknologi dalam konteks kebenaran yang coba kita pelajari malam hari ini? Silakan. Oke Kak, kalau hubungan Kristus dan teknologi dalam konteks kebenaran yang kita pelajari hari ini, yang menurutku itu Kristus itu kan udah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi Kristuslah yang menciptakan teknologi tersebut melalui hikmat yang diberikan oleh manusia. Nah, hubungannya ya kita sebagai anaknya, sebagai seseorang yang sudah diciptakan dan diberikan hikmat untuk membuat teknologi itu, ya kita memakai teknologi itu untuk kemuliaan namanya, untuk dia, bukan untuk yang hal-hal negatif yang lain gitu sih Kak. Oke, jadi sangat berhubungan sekali dan nggak bisa lepas gitu ya antara teknologi dan Tuhan, walaupun mungkin dunia memakainya secara lepas, tetapi sekali lagi kita malam hari ini pasti belajar gitu, ada satu keterkaitan bahwa teknologi itu tidak lepas dari topangannya Tuhan, topangannya Kristus, dan oleh sebab itu teknologi harus dipakai juga untuk Kristus. Jadi kita akan tidak akan mengatakan bahwa teknologi itu lebih besar dari Kristus, atau teknologi sama dengan Kristus, atau teknologi itu lebih kecil dari Kristus, tetapi Kristus harus yang lebih utama,
karena teknologi, ada juga karena Kristus gitu ya. Beberapa pandangan itu coba kita gali lagi gitu ya, di mana teknologi di sini itu adalah alat ya, dan alat di sini berbicara tentang sebagian dari sesuatu atau segala sesuatu yang frasa yang sudah coba kita pelajari tadi. Oke, kita akan lanjut ke bagian diskusi. Masih lebih seru nih di bagian diskusinya, silakan. Iya, oke. Untuk bagian diskusi ini saya akan bertanya kepada Kak Eko. Jadi jika teknologi tadi ya, teknologi modern seperti AI, robot, senjata nuklir itu juga bagian dari segala sesuatu, apakah itu berarti bahwa Tuhan memang menghendaki teknologi itu ada? Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Yudo pertanyaannya. Apakah Tuhan menghendaki teknologi itu ada? Menurut saya percaya bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi kebetulan. Segala sesuatu itu pasti di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam tangan Allah yang mengontrol. Dan saya percaya juga bahwa teknologi merupakan bagian dari rencana Allah untuk kehidupan umat. Sekarang kita bisa belajar banyak hal, termasuk dengan AI, dengan berkembangnya teknologi yang ada. Tapi kita perlu ingat lagi, tadi sampaikan Kak Roma, bahwa teknologi itu as a tool, gitu ya. Jadi cuman alat. Jadi kita tidak boleh mendewakan itu. Dan plus minus sebetulnya ketika penggunaan teknologi bisa membantu kita, tetapi di sisi lain juga kadang membuat kita males untuk belajar, menggali, karena dunia begitu instan. Contoh misalnya saja dalam pelayanan berkhotbah. Ini misalnya saya setiap minggu berkhotbah misalnya, dan menggunakan AI, gitu ya. Biasanya kita langsung gampang ya untuk coba buatkan kerangka khotbah. Saya nggak tahu apakah cuma saya aja atau yang lain juga pernah mencoba hal itu, gitu ya. Dan ya jadi gitu, jadi. Tapi yang pernah sekolah teologi juga mungkin mengalami, loh, kok ini dari mana gitu? Ini metode khotbahnya ini apa gitu? Kok nggak eksposisi, ini ayatnya tiba-tiba ngambil dari sana, dari Kejadian, dari Wahyu gitu. Jadi digabung-gabungkan jadi satu. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang teknologi itu cuma alat, dan kita harus bisa memanage, bisa mengelola dengan baik agar membantu kita di dalam melayani Tuhan lebih baik lagi juga. Jadi bagi saya cuman sekedar tool, alat yang dipakai untuk melayani Tuhan gitu sih ya. Kita perlu untuk memilah lagi, baca-baca lagi, karena AI itu tetap buatan manusia gitu ya, dan tidak lebih kreatif dari manusia gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang khotbah, maka khotbah itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi ada juga sentuhan emosional di sana yang kita tidak bisa temukan di AI dan teknologi, benar ya? Gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain untuk menambahkan. Ini bagus sekali juga pertanyaan. Iya, Kak Roma ada tambahan kah? Ini sekalian juga ada pertanyaan dari Kak Ray lagi itu ya. Apakah teknologi dalam konteks kebenaran itu hanya berbicara tentang penggunaan teknologi dalam hal-hal rohani, seperti pelayanan gereja, PA, ibadah, dan lain-lain? Kurasa ini kayak berkaitan gitu dengan pertanyaan pertama dalam diskusi ini gitu. Kak Roma ada tanggapan tentang ini? Ya, saya setuju sih dengan apa tadi yang dikatakan oleh Pak Eko gitu ya, bahwa memang kita melihat ya bahwa teknologi memang juga dari Allah kayak gitu ya, tapi memang nggak secara langsung Tuhan yang langsung ciptakan teknologi gitu ya, tapi karena Tuhan kasih hikmat kepada manusia, tadi kita sudah belajar, Tuhan juga kasih hukum-hukumnya, hukum-hukum alam supaya teknologi itu bisa ada kayak gitu. Tapi memang sekali lagi penggunaan teknologi di sini tuh satu tanggung jawab manusia yang nggak bisa lepas kayak gitu ya, karena teknologi ini yang karena sudah berdosa, tadi diciptakan oleh manusia berdosa, tidak netral. Jadi bagaimana kita bisa bertanggung jawab ketika kita bisa memakai teknologi ini untuk Tuhan, segala sesuatunya untuk kebaikan, segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri gitu. Jadi menurutku memang banyak orang yang memakai teknologi secara tidak benar, secara tidak baik kayak gitu ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus memakai teknologi untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk menanggapi
pertanyaan dari Ray juga menurutku nggak terbatas hanya sekedar pelayanan gereja atau PA atau ibadah kayak gitu ya, karena kalau Sabda sendiri biasa kendaraan utama yang Sabda pakai untuk memperkenalkan Alkitab kepada orang Kristen itu kan teknologi gitu ya. Dan memang fokusnya Sabda itu untuk bagaimana orang bisa studi Alkitab, belajar pelayanan, tentang ministry dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kan kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari kan bukan hanya sekedar pelayanan gitu ya, tetapi mungkin untuk penjangkauan, untuk penginjilan, bahkan juga untuk media sosial itu bisa. Nanti sebenarnya bagian Ray ini bisa ditanggapi juga di bagian akhir dari diskusi kita, gitu. Termaksud mungkin dalam segala pekerjaan yang kita lakukan ini sangat menolong sekali gitu ya, karena kan apapun yang kita sedang kerjakan, baik itu mungkin kita di dalam dunia digital sebagai gamers atau apapun konten kreator, itu sangat bisa memakai teknologi untuk kebaikan dan bukan untuk disalahgunakan kayak gitu. Jadi memang PA udah pasti utama karena itu udah fokus Sabda, tapi pelayanan kita kan nggak cuma sekedar itu gitu ya, karena kita hidup di lingkungan kita, bisa juga dipakai untuk tetangga kiri kanan kita dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih tambahan dari aku, dari teman-teman yang lain. Ya, kalau aku tadi sih ngelihat teknologi itu ada, memang Tuhan menghendaki dan juga Tuhan mengizinkan gitu ya. Jadi kalau teknologi kayak misalnya tadi disebutkan nih kayak senjata nuklir, nah itu kadang-kadang orang pikir tuh itu serem, itu mengerikan ketika ya kita lihat Hiroshima Nagasaki gitu ya. Tapi juga ternyata teknologi nuklir juga membuat teknologi kesehatan itu juga maju gitu juga. Jadi aku pikir Tuhan dia bisa melihat panjang dan lebar dan dalam gitu ya. Jadi ketika dia mengizinkan, dia menghendaki, itu juga ada, itu juga buat kebaikan manusia. Nanti tinggal manusianya ini yang punya pandangan yang lebih benar gitu. Kalau manusia yang jatuh dalam dosa, ya dia harus dibenarkan dulu supaya dia bisa melihat dengan cara pandang yang Kristen gitu ya, cara pandang Alkitabiah gitu, sehingga dia bisa melakukan segala hal itu untuk Tuhan. Kalau tadi Kak Ray bilang nggak hanya dalam pelayanan aja, tapi juga dalam banyak hal. Tadi Kak Roma sudah sampaikan, aku setuju banget dengan itu. Oke, iya, dan ada satu lagi tanggapan dari Kak Nani nih ya, belum saya bacakan. Teknologi terbaik itu digunakan untuk mengarahkan orang kepada Kristus ya. Jadi memang fokusnya sekali lagi ya, tujuan akhirnya ke sana gitu ya, bukan untuk pribadi diri sendiri atau kesenangan diri sendiri, tapi untuk Kristus. Nah, kita bagian selanjutnya ya, ke Anas lagi. Sekarang banyak orang, termasuk orang Kristen, bahkan bergantung kepada teknologi lebih daripada bergantung kepada Tuhan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bagian ini. Bagaimana nih sikap kita seharusnya melihat bagian ini? Silakan dari Anas. Oke Kak, kalau ada orang yang lebih bergantung kepada teknologi daripada Tuhan, itu merupakan suatu yang salah ya Kak. Nah, sikap kita harus bagaimana? Sikap kita, ya kita jangan mengandalkan teknologi saja. Kita ingat bahwa teknologi itu ada ya karena Tuhan sendiri. Jadi kita harus tetap Tuhan yang utama, Tuhan yang menjadi pusatnya gitu. Jangan teknologi yang menjadi pusatnya, dan juga jangan sampai kita itu dikendalikan teknologi, tapi kita itu yang mengendalikan teknologi tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sih Kak kalau dari aku. Oke, dari pengalaman kamu sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sih pengalaman bagaimana lebih bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya lebih menggunakan teknologi itu ke hal-hal yang dapat memuliakan nama Tuhan. Contohnya misalnya lewat story WA, itu kan juga salah satu teknologi ya Kak. Nah, story itu biasanya kadang juga share terkait ayat firman Tuhan. Nah, penontonnya kan juga nggak yang Kristen aja, teman-temanku ada ya dari agama sebelah, yang banyak gitu beragam. Nah, paling tidak dia mengerti, dia kayak sekilas paling nggak baca gitu Kak. Oke, bagus sekali ya pengalamannya ya. Ini berarti golongan yang terkecuali ini kalau si Anas ini ya. Kalau saya memang pernah juga bagian ini ya, bisa dikatakan bergantung kepada teknologi. Apalagi teknologi sangat memudahkan ya. Teknologi ada kan karena manusia dulu sulit, dan ketika teknologi hadir semua menjadi mudah gitu ya. Dan saya pernah ada di fase ini gitu ya. Tetapi memang sekali lagi ketika dari Yayasan Loga Sabda juga, ketika saya berada di
di sabda diingatkan ya betapa teknologi itu cuma alat kayak gitu. Dan saya yang menyadari pernah menjadikan teknologi sebagai Allah, hanya kecil tapi ya, yang menjadikan sebagai pusat penyembahan, bisa dikatakan sebagai dewa, dewa kecil gitu ya. Itu diingatkan gitu ya, betapa salah kalau kita menggunakan teknologi lebih daripada kita bersandar kepada Tuhan gitu. Jadi sekali lagi memang harapannya kita semua teman-teman bisa menggunakan teknologi dengan bijak ya. Jangan sampai menyembah teknologi lebih daripada Tuhan kita ya. Teknologi itu harus menjadi budak dan kita tuannya ya. Teknologi harus menjadi budak dan kita tuannya. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Tetapi selama teknologi itu menolong untuk kita bisa melayani, jadikan itu sebagai alat yang harus kita syukuri, bukan menolaknya juga mentah-mentah ya. Supaya saya tidak menyembah teknologi, saya menolak tidak pakai sama sekali, nggak mungkin, karena apapun yang teman-teman lakukan pasti sudah menggunakan seluruhnya, pasti ada teknologinya gitu ya. Jadi harus digunakan dengan penuh ucapan syukur dan harus pada terus batasan-batasan firman Tuhan yang mengingatkan supaya kita tidak jatuh kepada lubang ini tadi ya, penyembahan kepada Allah kecil yaitu teknologi yang bisa membuat kita jauh daripada Allah gitu. Ya mungkin ada tambahan dari Kak Yudo? Iya, kalau dari aku juga melihat kembali lagi ya, kayak tadi gue bilang, jadi kalau kita melihat teknologi itu sebagai berkat dari Tuhan gitu, itu juga kita harus menggunakannya itu dengan tadi cara yang benar, motivasi yang benar, tujuan yang benar gitu ya, supaya Tuhan dimuliakan gitu. Dan kita kalau misalnya ngomongin teknologi itu biasanya itu sabda tuh punya apa namanya falsafah yang terus-menerus ya, I forgot. Ya, I forgot gitu. Itu terus-menerus digaungkan, dikumandangkan gitu supaya orang tuh boleh ingat gitu. Teknologi yang kita punya, teknologi yang kita miliki, yang kita nikmati bahkan itu semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan dan demi kemuliaan Dia, karena Dia yang memberikan dan Dia juga harus menerima segala sesuatu. Bahkan kalau dalam Roco Sabda itu pernah dibilang tuh Tuhan itu paling berhak dapat teknologi paling mutakhir, dapat teknologi paling terbaru untuk bagi kepentingan kerajaan nih. Jadi ya apapun kerjaan kita, apapun hal yang kita lakukan, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, kita punya mindset seperti itu, ya kita bisa melakukan yang menyenangkan Tuhan lewat teknologi. Thank you. Oke, kita sudah ada ya di akhir dari acara kita hari ini ya, masuk kita bagian aplikasi. Silakan ke Pak Eko dulu, nanti setelah itu baru ke Anas ya. Sudahkah teman-teman menggunakan teknologi seperti HP, media sosial, AI, atau dan lain-lain untuk Kristus? Dan sebagai aplikasi praktisnya, tunjukkan satu contoh penerapan praktis bagaimana teman-teman sudah memakai teknologi untuk memuliakan Kristus. Silakan dari Pak Eko. Baik, terima kasih Kak Roma. Pertanyaannya sangat mendorong saya untuk membuat konten-konten lagi gitu. Karena beberapa waktu yang lalu, waktu pandemi itu kan kita semuanya teknologi ya, lebih banyak dengan dunia online ya, ya meeting online, dari kerja dari rumah, sekolah juga sekolah dari rumah. Dan saya contoh praktisnya adalah saya buat akun TikTok waktu itu pertama kali buka ya, waktu muncul TikTok itu saya langsung coba buat. Mungkin waktu itu FOMO gitu ya, tapi saya FOMO-nya bukan yang joget-joget ya, percayalah saya nggak bisa joget. Jadi saya gunakan untuk memberitakan Injil gitu. Jadi saya membuat konten-konten tentang seputar Alkitab, tentang doktrin Kristus, tentang apologetik gitu ya. Dan karena saya sangat mempunyai passion di bidang itu gitu ya, dan saya sampai membuka sebuah gereja online gitu. Jadi sampai pernah ada bikin grup untuk grup pemuritan waktu itu, discipleship group, dan pernah bikin ibadah juga, tapi karena kesibukan dan lain hal akhirnya tidak jalan sampai sekarang gitu. Dan hari ini sebenarnya mengingatkan saya untuk ya lebih aktif lagi ya, karena mungkin Kak Yudo atau teman-teman yang lain yang sudah menikah itu kan harus membagi waktu dengan keluarga gitu kan. Mau bikin konten digangguin sama anak gitu misalnya, wah ya gak jadi gitu kan. Nah, tantangan tersendiri memang, tapi saya gunakan teknologi sampai sekarang, bikin story sama kayak Anas ya, terus kemudian di gereja kita
kita mau bikin live streaming setiap ibadah gitu. Dan bagi saya kita harus menggunakan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya perlu ya, dan semuanya justru dengan teknologi semakin banyak orang yang mungkin di pedalaman yang nggak ada gereja di sana, tapi mereka ketika punya HP dan ada internet di sana, mereka bisa mendengar firman Tuhan, mendengar live Instagram kita seperti ini, dan lebih banyak orang dijangkau dengan Injil. Terima kasih dari Pak Eko. Dari Kak Anas gimana? Ada tambahan mungkin? Oke, kalau dari penerapan praktis yang pertama ya tadi sih Kak yang udah aku sebutin ya, contohnya kayak dulu itu kan juga dan kan aku baru lulus juga jadi mahasiswa gitu. Nah itu selama jadi mahasiswa itu kan join persekutuan gitu kan, namanya persekutuan mahasiswa Kristen. Nah di situ biasanya setiap minggu itu share yang namanya itu ayat-ayat firman Tuhan gitu. Nah itu aku share kembali ke status WA gitu setiap minggu itunya. Nah jadi ini juga mengingatkan kembali sih dari aplikasi ini. Oh aku dulu itu hampir setiap minggu itu nggak pernah bolong untuk share firman Tuhan karena join persekutuan. Nah sekarang kadang masih untuk menyebarkan firman Tuhan itu nggak rutin kayak dulu lagi. Nah penerapan praktisnya juga mau lebih rutin lagi kayak gitu untuk membagikan. Nanti banyak teman-teman yang setidaknya melihat lah walaupun dia hanya sekilas kayak gitu, tapi kan dia jadi membaca firman Tuhan. Kemudian juga mungkin juga nanti kalau yang melihat sesama anak Tuhan itu bisa menjadi berkat juga bagi orang lain gitu, Pak. Oke, terima kasih ya Anas ya. Kalau dari Nani nih ditambahkan juga aplikasinya. Contohnya menjaga etika digital, share ayat firman Tuhan, dan juga ikut Alkitab. Iya, ini aplikasi Alkitab ini juga salah satunya bisa ya. Untuk kita bisa menggunakan teknologi bagi Kristus ya, dengan memperkenalkan firman Tuhan, memahami ayat-ayat, dan juga akan melakukan firman Tuhan yang kita sedang gali gitu ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya karena waktu kita sebenarnya udah lewat, tapi tidak apa-apa. Kita sudah ada di akhir dari penggalian PA kita malam hari ini ya. Jadi sekali lagi Kristus adalah sumber segala sesuatu ya. Kita sudah belajar dari ayat 15 sampai 17 bagaimana segala sesuatu itu ditopang dan dipelihara oleh Kristus, dan dia bukan ciptaan karena dia adalah pencipta segala sesuatu, dan hendaknya segala sesuatu termasuk dalam dunia digital atau AI yang saat ini kita sudah masuk di era sekarang. Kita bisa gunakan seluruh alat-alat digital kita, teknologi kita untuk bisa menggunakannya bagi kemuliaan Kristus gitu ya. Dengan demikian kita bisa pakai teknologi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk hiburan, untuk hahihi, tetapi untuk bersaksi, menyatakan tentang kebaikan Allah sehingga orang lain juga bisa mengenal Allah itu. Nah, sebelum kita menutup, Kak Yudo mau memberikan kesimpulan dari PA kita malam hari ini. Dari PA malam hari ini kita sama-sama belajar ya bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber, tapi juga dia tujuan dan juga penopang dari segala sesuatu, termasuk juga teknologi yang kita pakai saat ini. Jadi teman-teman sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati ya, nikmati, tapi juga kita memakai teknologi yang Tuhan berikan ini untuk kembali kepada Dia, untuk melayani Dia dan juga melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Dia sehingga namanya juga dimuliakan lewat tindakan dan juga perilaku kita di era digital ini. Sekarang kita akan menutup serangkaian Alkitab dalam doa. Saya minta kesediaan Pak Eko bisa menutup dalam doa, Pak. Ya, bisa. Mari kita berdoa, teman-teman, untuk mengakhiri IG Live. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah menolong kami dari awal sampai dengan selesainya. Dan terima kasih kami belajar banyak hal tentang firman-Mu, tentang keutamaan Kristus, dan juga kami bisa aplikasikan di dalam teknologi kehidupan kami. Tuhan berkatilah pelayanan lembaga Sabda yang menolong dari setiap pimpinan staf yang ada, juga teman-teman yang melayani, berkati untuk Kak Yudo, berkati untuk Kak Roma, berkati untuk Anas. Tuhan menolong kiranya setiap pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kami pada hari ini. Kemudian bagi nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, untuk kami. Doa
Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Eko, terima kasih semuanya. Kita pamit ya. Ya. Salam, ayo PA. Oke, terima kasih Pak Eko, terima kasih Anas, terima kasih seluruh sahabat Sabda, Bu Betsy, Kak Nani, Ray, dan beberapa teman-teman tadi yang juga sudah merespon, bahkan mungkin yang belum merespon ya. Terima kasih, kita bisa selesai di topik pertama dari teknologi malam hari ini, dan ini juga salah satu ayat yang sering Sabda gaungkan ya, bagaimana teknologi harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau IT for God. Teman-teman, besok minggu depan kita akan ketemu lagi tanggal 8 September. Masih bertema teknologi, kita akan kupas dari ayat Habakuk 2 ayat 18-20 dengan topik jangan menyembah ciptaan manusia karena alat-alat ciptaan manusia itu tidak boleh disembah termasuk teknologi. Nah, seperti apa penjelasannya? Silakan teman-teman hadir makanya ya. Silakan aktifkan notifikasinya, bergabung hari minggu depan jam 7:30 hanya di Alkitab atau IOPA akunnya. Dan kalau teman-teman ingin menjadi tamu atau guest seperti Pak Eko ataupun mungkin Anas seperti malam hari ini, silakan kontak atau DM nanti IOPA atau akun-akun media sosial lainnya Sabda. Nanti kita akan follow up dan jangan takut karena kita sedang menjalankan IT for God ya, memakai teknologi untuk kemuliaan Tuhan.